Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alaska, di sesi cekatan kali ini Miss Resti akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pohon Pepaya. Nah, cerita ini mengisahkan seorang kakek sederhana yang tinggal di sebuah desa. Suatu hari ia melihat pohon pepaya di depan rumahnya telah berbuah. Pohon tersebut sudah menguning. Nah, itu tandanya buah tersebut sudah siap untuk dipanen. Lalu sang kakek pun berencana untuk memetik buah tersebut keesokan harinya. Lalu ketika esok hari datang, ia pun terheran-heran karena ternyata pepaya itu telah hilang dicuri orang. Nah, kakek tersebut pun sedih hingga ia kembali ke rumahnya dengan wajah yang murung. Lalu istrinya pun terheran-heran. Ia pun bertanya kepada sang kakek, "Mengapa kamu bersedih hanya karena sebuah buah pepaya saja?" gitu. Lalu sang kakek pun menjawab, "Sebenarnya bukan buahnya yang aku permasalahkan. Aku sangat sedih. Aku kepikiran betapa sulitnya orang itu mengambil pepaya kita. Ia harus bersembunyi-sembunyi di tengah malam agar tidak ketahuan orang. Belum lagi memanjatnya dengan susah payah untuk bisa memetiknya. Aku pun merasa iba, kasihan dia. Siapa tahu ia tidak memiliki makanan yang cukup untuk dimakan di rumahnya, sehingga ia harus mencuri dan juga mendapatkan dosa di bulan Ramadan." Karena itu, kakek pun akhirnya memutuskan untuk meminjam tangga dan menaruhnya di bawah pohon pepaya, berharap pencuri itu datang kembali malam ini dan ia tidak akan kesulitan lagi mengambil buah tersebut. Namun, saat pagi kembali hadir, ia mendapati pepaya yang tersisa tetap ada beserta dengan tangganya itu tanpa bergeser sedikit pun. Tapi sang kakek pun tetap bersabar dan selalu menunggu pencuri itu datang kembali. Nah, namun beberapa hari kemudian tetap saja pepaya itu masih di tempatnya. Nah, kemudian pada sore hari, sang kakek pun kedatangan tamu yang menenteng buah-buah pepaya besar di tangannya. Ia belum pernah bertemu dengan tamu tersebut. Lalu selama perbincangan tersebut akhirnya sang pemuda itu akhirnya mengaku bahwa dia adalah orang yang telah mencuri pepaya tersebut. Ia berkata bahwa dia sangat menyesal. Ia bilang sebetulnya pada malam hari ia ingin mencuri buah pepaya yang tersisa. Namun saat menemukan ada tangga di sana, akhirnya sang pencuri itu pun tersadarkan dan sejak saat itu bertekad untuk tidak mencuri lagi. Nah, untuk itu akhirnya ia mengembalikan pepayanya untuk menebus kesalahannya dan ia pun membawakan pepaya yang baru. Seperti itu. Nah, setelah itu akhirnya pemuda dan juga sang kakek pun akhirnya saling meminta maaf satu sama lain. Nah, alhamdulillah teman-teman, dari kisah ini sang kakek mengajarkan kita untuk tetap berpikir positif saat kehilangan sesuatu yang kita cintai, dengan ikhlas mencari sisi baiknya serta melupakan sakitnya suatu musibah. Teman-teman, apapun bentuknya, kebaikan pasti akan memberikan hasil yang berdampak positif kepada kita. Meski mungkin bukan kita yang merasakannya, tapi bisa jadi anak cucu kita atau sahabat-sahabat kita yang mendapatkan hal baik dari kebaikan kita itu sendiri. Seperti itu. So, jangan lupa dan jangan pernah bosan untuk berbuat baik kepada sesama ya. Terima kasih. Sekian dari Miss Resti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.